Disiarkan langsung dari Jakarta, inilah CNN Indonesia Live bersama Pangeran Punce. Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Dwiono meninjau kawasan rumah penyidik KPK Novel Baswedan. Peninjauan ini terkait dengan penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan pagi tadi. Pasca insiden penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Dwiono datang meninjau tempat kejadian perkara di Jalan Deposito Kelapa Gading, Jakarta Utara Selasa pagi. Novel disiram air keras oleh dua orang pengendara motor usai mengikuti sholat subuh di Masjid Al-Ihsan yang berjarak sekitar 400 meter dari kediamannya. Demi kepentingan penyelidikan, lokasi telah disterilkan untuk sementara. Penyerangan diduga terjadi hingga 3 kali dari depan masjid di tengah perjalanan hingga saat akan masuk ke dalam rumah. Saat ini Novel masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara karena mengalami luka di bagian wajah. Untuk saat ini masih dalam proses penyelidikan kita. Untuk tersangka tadi menurut keterangan korban dengan menggunakan kendaraan dan diperkirakan 2 orang. Penyidik KPK Novel Baswedan diserang oleh orang yang tak dikenal dengan air keras usai menjalankan sholat subuh di dekat rumahnya. Insiden ini menambah deret teror yang pernah dialami penyidik senior KPK ini. Tahun lalu Novel ditabrak mobil ketika mengendarai sepeda motor saat menuju kantor. Novel juga pernah dipidanakan atas kasus tahanan tewas saat menjadi penyidik di Bengkulu. Dan kini Novel mendapatkan teror penyiraman air keras saat ia tengah menyidik perkara mega korupsi KTP elektronik. Kita terhubung dengan Istiarto Sigit di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading tempat Novel saat ini dirawat dan Heranov Al-Bashir di KPK. Kita ke rumah sakit terlebih dahulu. Selamat siang Ito, bagaimana kondisi Novel saat ini? Apakah Anda mendapatkan informasi terkait hal ini? Ya, selamat siang Punce. Betul sekali, saat ini saya berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara, tempat di mana penyidik senior KPK Novel Baswedan dirawat setelah mengalami insiden penyiraman air keras subuh tadi pagi. Dan memang beberapa pihak sudah datang untuk menjenguk Novel Baswedan, diantaranya adalah juru bicara Presiden Johan Budi, dan yang terakhir tadi sempat datang adalah calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan. Kita memang tidak bisa masuk ke dalam Punce, sehingga kami tidak bisa memantau langsung bagaimana kondisi dari Novel Baswedan. Namun berdasarkan dari para tokoh yang sudah hadir, kami mendapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini Novel dalam kondisi sadar, walaupun memang ada beberapa luka yang dialaminya. Di antaranya adalah di bagian mata Punce, di antaranya spesifiknya adalah mata sebelah kiri menurut Anies Baswedan memang akan diperiksa lebih lanjut mengenai apakah lukanya hanya berkisar antara luka bakar di bagian luar saja, apakah berpengaruh juga pada syaraf penglihatan dari Novel Baswedan. Selain itu, ada juga luka yang ditemukan di bagian dahi dari Novel Baswedan, ada 2 benjolan begitu kira-kira yang memang dihasilkan ketika Novel Baswedan sempat ingin menghindar dari insiden penyiraman subuh tadi sehingga ia membentur sebuah pohon ketika akan berjalan menuju rumah usai menjalankan ibadah sholat subuh Punce. Namun secara keseluruhan memang kondisi dari Novel Baswedan dalam kondisi sadar. Dan menanggapi hal tersebut, Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Dwiono mengatakan ada 2 barang bukti yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian, diantaranya adalah pakaian yang digunakan oleh Novel Baswedan, serta cangkir dan sisa cairan yang diduga air keras yang melukai Novel Baswedan. Kedua alat bukti tersebut akan dibawa ke Puslap 4 untuk ditangani lebih lanjut dalam pemrosesan maupun olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari beberapa kunjungan memang didapatkan informasi bahwa ini bukan pertama kali Novel Baswedan mendapatkan ancaman, baik itu tidak langsung maupun langsung selama ia menangani beberapa kasus besar. Seperti yang sudah diinformasikan tadi, ketika ia menangani kasus simulator SIM, ia juga sempat dikriminalisasi. Lalu ketika saat ini ia menangani kasus IKTP, ia juga mengalami tindakan yang sangat kasar, yaitu adalah penyiraman dengan air keras. Namun Johan Budi, juru bicara kepresidenan, belum ingin memberikan tanggapan maupun dari pihak kepolisian
baik M. Iriawan maupun Kombes Pol Duyono pun memang belum ingin mengindikasi adanya penyerangan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang terkait kasus yang ditangani oleh Novel Baswedan. Semua masih menyampaikan bahwa proses masih berlangsung dan diharapkan warga ataupun siapapun tidak mengambil kesimpulan sebelum polisi nanti membuktikan siapa yang melakukan penyiraman dan siapa aktor di balik orang-orang ataupun 2 orang yang tadi pagi melakukan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Punca. Dan sekarang kita ke KPK, ada Heranov Al-Bashir di sana. Selamat siang Heranov, seperti apa respon resmi mungkin dari KPK terhadap penyerangan yang menimpa salah satu penyidik seniornya? Ya, respon resmi masih belum dinyatakan oleh KPK di gedung KPK sendiri, Punca. Tapi jika kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Agus Saharjo, Ketua KPK yang sudah menyatakan pernyataannya di Rumah Sakit Kelapa Gading saat melihat Novel Baswedan di sana, menyebutkan bahwa tingkat pengamanan akan ditambah di sekitar gedung KPK ini. Tapi jika melihat sampai pukul 11 ini, Punca, belum ada penambahan personel kepolisian yang cukup signifikan yang dilakukan oleh kepolisian di Jakarta Pusat ini. Dan jika tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Agus Saharjo, tidak ataupun belum ada pernyataan resmi dari KPK yang menyebutkan apakah dengan aksi teror ataupun penyerangan terhadap Novel Baswedan ini terkait dengan kasus ataupun pengembangan kasus mega korupsi KTP elektronik. Agus Saharjo menyatakan belum ada arah spekulasi yang membuktikan ke sana. Sejauh ini KPK masih menyatakan bahwa kita tunggu saja apa yang menjadi penyelidikan dari pihak kepolisian. Tapi arah kemungkinan besar memang penyerangan terhadap Novel Baswedan ini terkait dengan KTP elektronik yang tengah dikembangkan oleh KPK. Novel Baswedan kita ketahui bahwa merupakan penyidik senior yang juga merupakan ketua tim satuan tugas penyidik KPK, dan ia merupakan penyidik KPK yang mempunyai peran yang besar atau mempunyai andil yang besar dalam pengembangan kasus besar, salah satunya KTP elektronik. Dan menurut jadwal pada pukul 11 ini akan ada mantan wakil ketua KPK, Punca, Busro Mukedas, bersama sejumlah elemen masyarakat yang akan menyampaikan keterangannya di gedung KPK. Namun sejauh ini kami masih belum melihat kedatangan dari Busro. Dan seperti yang dikatakan oleh juru bicara KPK dalam keterangan bersama CNN Indonesia sebelumnya, yang menyatakan bahwa dengan aksi teror pada pagi hari ini tidak menghambat atau tidak menghalangi pengembangan kasus-kasus di KPK, salah satunya KTP elektronik. Jika saya melihat juga agenda pemeriksaan pada pagi hari ini terkait dengan KTP elektronik, ada 6 saksi yang diperiksa pada pagi hari ini, Punca. Ada dari pihak swasta sejumlah 5 orang dan 1 merupakan terdakwa KTP elektronik, yaitu Irman selaku mantan pejabat ataupun Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ke-6 saksi ini diperiksa pada hari ini untuk sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong atau Andi Agustinus, yang juga merupakan pengusaha pemenang tender dari KTP elektronik. Dan tentunya kita masih menantikan keterangan resmi di KPK, dan apa yang disampaikan oleh Busro Mukedas sebelumnya di CNN Indonesia mengatakan bahwa ia mengecam aksi teror pada hari ini terhadap Novel Baswedan dan meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim bersama antara pemerintah dengan KPK tentunya untuk mengungkap, dan juga aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Karena kita ketahui bahwa tidak hanya hari ini yang terjadi, sebelumnya juga ada aksi teror yang dilakukan oleh sejumlah pihak terhadap Novel Baswedan. Dan hari ini merupakan aksi teror paling besar yang dinyatakan oleh KPK terhadap Novel Baswedan. Punca. Heranov Al-Bashir, terima kasih. Dan sebelumnya ada Istiarto Sigit. Terima kasih. Mantan pimpinan KPK Antasari Azhar berpendapat insiden penyerangan terhadap Novel Baswedan mungkin saja terkait dengan kasus yang sedang ditangani Novel, yaitu mega korupsi KTP elektronik. Berikut cuplikan dialog saya dengan Antasari Azhar via telepon beberapa saat yang lalu. Pak Antasari, menurut Anda apakah penyerangan ini sudah pasti ada hubungannya terkait dengan jabatan Novel sebagai penyidik KPK dan juga terkait dengan kasus yang sedang ditangani? Saya tidak bisa memastikan ya, apakah atau tidak, tapi paling tidak indikasi itu ada.
Oke. Karena nanti jelasnya setelah penyidik, artinya Polri menangkap pelaku dan menggali motifnya. Nah, itu baru kelihatan hampir pastinya. Oke, apakah teror-teror yang menghantui para penyidik KPK ini sudah terjadi pada saat Anda menjadi pucuk pimpinan KPK, Pak Antasari? Loh, jangankan penyidik yang langsung menangani perkara. Kumas saja waktu itu Johan Budi tiap pagi itu diteror lewat telepon. Iya, dia tiap pagi lapor ke saya, Pak, saya diteror lewat telepon. Ya memang resiko tugas ya ketika sedang berhadapan dengan masyarakat yang terindikasi melakukan korupsi, pasti ya seperti itu. Oke, walaupun bisa dikatakan, Anda tadi mengatakan bahwa ini sebuah risiko, namun kan juga tidak bisa dikatakan pasrah saja terhadap hal-hal seperti ini. Apakah ada yang bisa dilakukan oleh KPK, Pak Antasari, terkait dengan mungkin paling tidak menghilangkan, mengurangi paling tidak teror-teror yang menghantui, Anda mengatakan tadi tidak hanya ke penyidik tapi juga kepada para pekerja KPK? Ya, saya setuju untuk dikurangi sampai kepada tidak ada lagi teror. Namun tidak berarti harus mengurangi tugas. Ya kan? Jadi jangan sampai tugas dikurangi hanya untuk menghilangkan teror. Oke, baik Pak Antasari, apa yang harus dilakukan KPK melihat hal ini menurut Anda? Ya, antara lain pertama adalah melakukan koordinasi secara rutin dengan aparat pengamanan dan meningkatkan pengamanan kepada penyidik, pegawai KPK maupun pimpinan. Karena di undang-undang di PP, kalau saya tidak lupa ya, maaf sudah lama, di PP itu menjelaskan bahwa untuk pimpinannya, ketua KPK dan mantan ketua KPK masih dapat pengamanan. Tapi implikasinya, artinya implementasinya kan tidak seperti itu. Ya kan hanya yang aktif saja yang diamankan. Nah, khusus para penyidik yang sedang menangani perkara-perkara yang menarik perhatian, itu terus harus ditempel dengan pengamanan untuk mencegah itu. Untuk membahas terkait teror terhadap penyidik KPK, kita terhubung dengan peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Lalola Ister Kaban. Selamat siang, Mbak Ister. Ancaman dan teror ini kembali lagi menimpa KPK. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, selamat siang Mas Punca. Ya, jadi sebetulnya begini, ini kan bukan permasalahan baru ya. Artinya memang resiko yang dihadapi oleh para penyidik dan mungkin beberapa orang yang sifatnya high profile di KPK itu memang harus jadi atensi. Salah satu atensi utama dari pimpinan KPK dan juga mungkin pemerintah gitu ya. Artinya apa? Artinya butuh kalau memang sudah ada, misal begini, di KPK saya yakin sudah ada SOP atau Standard Operating Procedure terkait dengan keamanan para pegawainya misalnya, dan juga mungkin pimpinan. Tapi rasanya melihat hal-hal yang sudah terjadi belakangan ini, dan ini bukan saja kali pertama, itu rasanya perlu ada peningkatan. Peningkatan terhadap keamanan baik penyidik dan juga mungkin orang-orang yang punya resiko kerja relatif lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain. Misal, kalau misalnya kita ambil contoh kasusnya Pak Novel Baswedan, ini kan lagi-lagi ini bukan kali pertama yang bersangkutan itu menerima teror dan bahkan ancaman fisik gitu ya, sehingga rasanya perlu atensi yang lebih dari pimpinan untuk melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan. Oke, lebih dalam artian di sini bahwa kalau bisa gitu ya, setiap penyidik yang saat ini sedang menangani kasus besar terutama langsung diberi pengawalan khusus seperti itu menurut Anda? Kalau memang dibutuhkan rasanya iya. Kan khususnya begini, khususnya untuk Pak Novel rasanya perlu memang ada mekanisme yang lebih gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan ada pengawalan ya harus diterapkan gitu sehingga hal-hal ini ke depannya tidak terjadi lagi gitu. Oke, dan pengamanan harus dari pihak kepolisian gitu ya, Mbak Ister ya? Rasanya itu bisa dari kepolisian, bisa dari aparat penegak hukum lain, dan mungkin kalau misalnya KPK memang punya personil ya nggak masalah juga. Toh beberapa personel KPK juga kan berasal dari kepolisian dan kejaksaan misalnya. Tapi rasanya ini juga perlu melibatkan lembaga negara lain untuk melihat bahwa
ada support gitu ya. Jadi KPK itu tidak berjalan sendiri ketika menangani perkara korupsi, apalagi perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak dan high profile sifatnya seperti korupsi IKTP ini. Oke, apakah ICW melihat bahwa ini ada sangkut pautnya dengan apa yang saat ini Novel Baswedan sedang tangani, yaitu mega korupsi IKTP? Apakah Anda melihat ada indikasi ke sana? Ya, patut diduga seperti itu. Karena begini, ada rangkaian peristiwa yang memungkinkan orang atau publik berpikir seperti itu. Misal, beberapa waktu yang lalu juga salah satu saksi yang sudah diperiksa di KPK itu menarik pernyataannya di persidangan ketika sudah di BAP. Ya. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa jangan-jangan ini bukan hanya terhadap KPK gitu ya, bukan hanya terhadap Novel, tapi juga saksi-saksi lain, pihak-pihak lain yang juga akan membantu pengungkapan perkara ini gitu. Jadi ini bukan perkara yang bisa dipandang sebelah mata, apalagi sudah ada ancaman fisik terutama terhadap KPK. Jadi ancaman fisik ini tidak bisa dilihat hanya mengganggu kerja KPK. Jelas KPK yang paling terganggu karena kan KPK yang pegang kasusnya, tapi ini harus dianggap sebagai tamparan untuk pemberantasan korupsi secara umum gitu. Dan ini juga harus jadi alarm bahaya untuk pemerintahan Jokowi JK untuk lebih serius gitu ya mendukung kerja KPK dalam mengungkap perkara IKTP. Oke, baik. Terima kasih Lalola Ister Kaban sudah bergabung bersama kami. Keinformasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo menanggapi kasus penyerangan yang terjadi pada penyidik KPK Novel Baswedan. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo di Istana beberapa saat yang lalu. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal seperti itu. Pak Presiden melihat ini sebagai pelemahan KPK atau kriminal? Kriminal, ini kriminal. Melemahkan KPK nggak Pak? Ini kriminal. Udah, nanti tugas Kapolri untuk cari siapa. Ya semuanya lah, semua penyidik harus waspada. Ya tetap semangat bekerja. Saya kira ini urusannya, karena kriminal urusannya Polri untuk cari.